berikan syuhada reda. Allahu Akbar, kini bebas rantai ikatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadits qudsi, kuntu kanzan makhfiyan wa hibbu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Wallahu a'lam bimullah. Para ahli majelis pengajian Mudzakarah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan tema yang dulu pernah kita bahas tentang sifat Allah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Di situ ada pesan bahwa kita harus mengenal asal usul, kita juga harus mengenal kemana arah kita, gitu. Dan juga harus mengenal bagaimana bentuk wujud yang nyata sesuai dengan panduan Allah, dan juga harus mengenal bagaimana sikap batin, amaliyah batin yang harus kita laksanakan ketika sedang melaksanakan amaliyah zahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan. Aku ini terbukti adalah pembendaharaan yang tersimpan. Wahibu an u'rafa, aku ingin dikenal. Wa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Jadi asal mula dari yang ada, gitu, dari makhluk-makhluk ini itu bermula dari Allah ingin dikenal. Allah ingin dikenal, lalu Allah menciptakan makhluk. Jadi yang harus kita garis bawahi dan sejarah yang harus kita kenal adalah tentang ingin mengenal Allah dan ingin memperkenalkan Allah. Bukan tentang ingin memperkenalkan diri, bukan tentang siapa saya, bukan tentang siapa atau di mana organisasi saya, dan bukan tentang siapa-siapa. Ini latar belakang, asal mula sejarah bahwa Allah ingin dikenal. Allah menciptakan makhluk supaya Allah bisa dikenal. Hadirin rahimakumullah. Dari gambaran hadis ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat kita bahwa inilah awal, dasar amaliyah. Tidak ada motif lain kecuali ingin mengenal Allah dan memperkenalkan Allah. Tidak ada yang lainnya. Jika ada yang mendasari, yang lebih dasar daripada itu, gitu, maka itu bukan tentang Allah dan bukan karena Allah. Itu tidak dikatakan sebagai ikhlas. Jadi ikhlas itu atau karena Allah itu, atau yang didasari atas Allah itu, atau berkat Allah itu adalah
ketika tidak ada motif lain kecuali hanya ingin mengenal Allah dan memperkenalkan Allah. Mudah-mudahan dengan wawasan ini kita bisa beramal dari arah situ dan bisa beramal dan ikhlas karena Allah. Selanjutnya, para hadirin rahimakumullah, setelah Allah menciptakan setelah Allah ada keinginan untuk dikenal, maka Allah singkat cerita menciptakan Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itulah yang kemudian menjadi asal usul semua makhluk. Wawasan tentang Nur Muhammad pun harus diketahui, karena itu asal usul. Jadi siapa kita? Kita adalah makhluk yang asalnya dari Nur Muhammad. Gitu. Maka jika kita tidak mengenal asal usul, nanti tidak akan mengenal diri kita dan akan salah kaprah. Nah, ini singkat cerita. Ketika Nur Muhammad dilihat oleh Allah, ketika Nur Muhammad dilihat oleh Allah, fastahya, maka Nur Muhammad malu minallahi ta'ala, ti Allah ta'ala. Fa'aroko, maka Nur Muhammad mengeluarkan keringat. Faqatoro, maka menetes min hudain Muhammad apa situ qatratin, 6 tetesan. Faqalaqallahu ta'ala min qatratil ula Abu Bakr radhiyallahu anhu. Maka Allah menciptakan dari tetesan Nur Muhammad yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian min qatratil tsaniyah Umar radhiyallahu anhu. Dari tetesan yang kedua Allah menciptakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa min qatratil tsalitsah, dari tetesan yang ketiga Utsman, dari tetesan keempat Ali, dan dari tetesan yang kelima Allah menciptakan bunga. Wa min qatratis sadisah Al-Aruzza. Dari tetesan yang keenam Allah menciptakan padi. Ini perlu dimaknai dengan lebih mendalam. Kalau sepintas ditanya, Nur Muhammad berkeringat, keringatnya dari mana ya? Sementara belum ada kulit, belum ada jasad. Tapi itu bukan kajian logika, karena ini alam yang tidak kita jangkau. Berbicara awal itu sebetulnya berbicara rasa, bukan logika. Jadi awal, akhir, zahir, batin. Awal itu rasa, akhir itu inti dari rasa, zahir itu jasad, fisik, logika. Batin itu esensi, hakikat sejatinya dari yang zahir itu. Maka ketika mau mengkaji sesuatu yang tidak pernah kita alami, maka susah dijangkau oleh logika. Itu bisa ditembus dengan rasa. Namun ini tentu harus berdasarkan bimbingan para guru-guru yang sudah mursyid, yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita bertanya juga, kalau mau mengkaji ini, kenapa dari tetesan 6 tetesan tersebut menciptakan Khalifah 4, tidak
siapa gitu ya, nabi-nabi yang lain, Nabi Adam dulu atau siapalah gitu. Di sini sebuah bahan renungan kita semua bagi yang ingin bertafakur. Dan juga tetesan yang kelima, bunga. Yang keenam, apa tadi? Padi, beras ya, beras, arus beras. Nah, kenapa seperti itu? Itu bahan kajian. Memang kadang susah untuk dikaji, tapi jika ada qarinah dari dalil yang bisa mempermudah kita, itu bisa diungkap dengan lebih seksama lagi. Kemudian cuma saja dari Nur al-Muhammadiyyu khamsamarah. Nur Muhammad tersebut sujud kepada Allah sebanyak 5 kali. Fasarat alaina tilka sajadatu fardhon muaqqatan. Maka dari sejarah sujud Muhammad tersebut menjadikan kepaduan buat kita untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 dengan di waktunya sudah ditentukan. Itu asal usul penciptaan semua ruh, juga asal usul penciptaan sholat yang 5. Fafarallahu ta'ala sholawati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Kemudian Allah mempadukan juga sholat ya, sholat yang 5 waktu tersebut kepada kepada Nabi Muhammad, juga kepada umatnya. Setelah itu summa nadarallahu ta'ala dalika nur maratan ukhra. Allah melihat Nur Muhammad tersebut pada kesempatan yang lain, fa'araqah, maka keringatan lagi, hayaan minallahi ta'ala, karena malu dengan Allah ta'ala. Famin arki anfi khalaqallahu ta'ala al-malaikah. Dari keringat hidungnya itu Allah ciptakan malaikat. Famin arki wajhihi khalaqal arsya wal kursi wal lawha wal qalam wasyamsa wal qamara hujub. Dari keringat wajahnya Allah ciptakan arasy, kursi, lauh mahfud, kolam, matahari, bulan, dan juga macam-macam hijab, macam-macam halangan-halangan, supaya ada makom-makom tertentu untuk perjalanan manusia mendekati taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada hijab nanti bisa tembus begitu saja gitu. Hijab itu perlu gitu ya, karena ya, di sebalik itu kadang-kadang aurah gitu. Ada hijab, ada sesuatu yang kadang belum waktunya kita ketahui, kalau dibuka itu kan jadi aurah, jadi fitnah juga bisa seperti itu. Wal kawakiba, juga bintang-bintang, wa maka nafis sama, dan apa saja yang ada di langit. Kemudian min arqi sadrihi khalaqallahu anbiya wa mursalin wa ulama wa syuhada wa sholihin. Dari keringat dadanya Allah ciptakan para nabi, para rasul, ulama, syuhada, dan sholihin. Wa min arqi dhahri, dari keringat punggungnya khalaqal baital ma'mur wal ka'bah wal baital muqaddas. Dari Nur Muhammad, dari keringat Nur Muhammad, dari punggung Nabi Muhammad, Allah menciptakan Baitul Ma'mur, kemudian Ka'bah, Baitul Muqaddas, wa maudhi'al masajid, dan tempat-tempat dari masjid-masjid yang ada di dunia, yang ada di dunia. Wa min arqiha jibaihi, dan dari keringat dua alisnya Nur Muhammad, khalaqallahu ini sobek ya,
khalaqa ummata Muhammadin minal mu'minin. Allah menciptakan umat Muhammad dari mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat. Jadi mukminin muslimat, mukminin mukminat, muslimin muslimat itu diciptakan dari keringatnya umat Nabi Muhammad. Jadi di sini ada perbedaan antara umat Muhammad dengan mukmin mukminat. Jadi seolah-olah umat Muhammad yang ada yang yang dijadikan sampel umat Muhammad seperti sahabat, kemudian kesananya adalah generasi penerus gitu ya. Generasi penerus adalah mukmin mukminat, muslimin muslimat. Min arqi udhunahi, dan dari keringat dua telinganya. Khalaqal arwahal yahudi, Allah menciptakan ruh-ruh orang Yahudi wan Nasara wal Majusi wa ma asbah dzalika minal muwahhidin wal jahidin. Allah menciptakan Yahudi, Nasrani, Majusi dan yang lain sebagainya dari yang kafir muwahhid dan jahidin, orang-orang yang senantiasa menghalangi jalan Allah. Itu dari keringat telinganya Nur Muhammad. Juga wal munafikin, orang-orang munafik juga disamakan satu rumpun, satu turunan lah. Satu turunan. Orang-orang munafik jadi orang yang ngaku Islam, yang syahadat tapi munafik, itu satu turunan dengan Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Wa min al-rijlaihi, dari keringat dua kakinya khalaqal arda minal masyriq ilal maghrib. Allah menciptakan tanah dari timur sampai barat, wa ma fiha, dan apa yang ada di antara timur dan barat. Summa qala ta'ala lidzalika nur. Kemudian Allah berfirman kepada cahaya tersebut, undur amamaka, lihatlah di depanmu, ya Nur Muhammad, hai Nur Muhammad. Fanadhara fara'a amamahu nuran wa min waraihi nuran wa an yaminihi nuran wa an yasarihi nuran. Maka Nur Muhammad melihat ke kanan ada cahaya, ke kiri ada cahaya, ke depan ada cahaya, ke belakang ada cahaya. Wahum Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Dan itulah cahaya-cahaya yang ada di depan belakang itu tersebut adalah cahaya sahabat yang 4 radhiyallahu anhum, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Tsumma sabaha dzalika nur. Kemudian nur tersebut, cahaya tersebut bertasbih kepada Allah sab'ina alfa sanah, selama 70.000 tahun. Lama ya? Sejarah 70.000 tahun lumayan bisa terungkap. Tsumma khalaqa nurul anbiya. Kemudian Allah menciptakan cahaya para nabi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari keringatnya loh. Jadi beda antara penciptaan para nabi dan penciptaan kita. Kalau para nabi itu diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad itu sendiri. Tsumma nadallahu ta'ala, kemudian Allah melihat dzalika nur, kepada cahaya tersebut, fa khalaqa minhu arwahahum, dari cahaya turun ya menjadi ruh. Nah, kalau kita ini dari alam ruh, dari alam jasad ke rasa ke ruh, dari ruh masuk ke cahaya. Itu kalau taroki, perjalanan. Tapi ini dari asal usul, berarti turun dari cahaya ke ruh. Nah, dari cahaya turun ke ruh. Balik. Iya. Yakni khuliqa arwahal anbiya min araqi ruhi Muhammadin. Allah menciptakan ruh-ruh para nabi dari keringat ruh Nabi Muhammad. Jadi bukan dari keringat nur, tapi keringat ruhnya. Kalau cahaya dari cahaya, kalau ruh dari ruhnya. Wasallama sallallahu alaihi wasallam wa khalaqa arwaha umamiha ulail anbiya. Kemudian Allah
menciptakan ruh-ruh umat-umat nabi-nabi tersebut min araqi anbiyaihim, dari keringat para nabinya. Jadi umat di sini tentunya bukan sembarang umat, bukan yang ngaku Islam, ngaku beragama, bukan. Ini langsung turunan dari nabi gitu. Jadi masih kelasnya itu, tingkat kesuciannya itu berbeda. Yakni arwah kulli ummatin, bahwa ruh-ruh semua umat khuliqat min araqi nabihim, itu diciptakan dari keringat para nabinya. Wa khuliqati arwahal mu'minin, dan diciptakan ruh-ruh mukminin min ummati Muhammad, dari ruh umat Muhammad. Kalau tadi nur nur cahaya umat Muhammad, cahaya kita ya, mudah-mudahan jadi mukmin mukminat ya. Nah, itu diciptakan dari cahaya umat, cahaya keringat umat. Kalau ruh kita itu dari keringat ruh umat gitu, umat Muhammad. Faqala maka semuanya ruh-ruh tersebut berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Mengapa terjadi seperti itu? Karena mereka tahu, ruh-ruh itu tahu asal usul. Muhammad itu, Nur Muhammad itu asal usul yang menjadi utusannya Allah. Ini di alam arwah, berbicara bukan nabi di alam nyata. Ini berbicara Muhammad, la ilaha Muhammadur Rasulullah, itu Nur Muhammad sebagai utusan Allah. Seperti halnya cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa ketika Nur Muhammad itu merasa sempurna, merasa hebat ya, tapi ada Nur Allah yang lebih hebat, merasa ini sempurna, ini hebat gitu ya. Lalu siapa nih yang jadi Tuhan itu siapa gitu? Oke, kata Allah, sekarang kamu sembunyi dan aku akan cari. Nabi Muhammad sembunyi, ketahuan oleh Allah. Pas Allah sembunyi, Nabi Muhammad tidak tahu. Maka dari situlah Nabi Muhammad bersyahadat bahwa aku bersaksi, itu bukan Nabi Muhammad tapi Nur Muhammad, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu awal pertama kali syahadat, sebelum turunannya nanti penerus-penerusnya bersyahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Nur Allah bersaksi pula, aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dua syahadat ini, syahadatain ini timbal balik. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kata Allah, aku pun bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Cuman ketika dijadikan ikrar syahadat oleh kita, menjadi seolah-olah bahasa kita sendiri. Padahal itu asal usulnya seperti itu. Jadi pas wa asyhadu yang kedua itu sebetulnya Allah, hakikatnya itu Allah yang bersaksi. Hadirin rahimakumullah. Nah, setelah umat Muhammad, makhluk-makhluk semua bersaksi, bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, tsumma khalaqa kindilan, Allah menciptakan lentera min aqiqil ahmad, dari batu akik yang merah, yura dhahiruhu min batini, yang terlihat luarnya dari dalamnya. Tsumma khalaqa surata Muhammad, kemudian Allah menciptakan bentuk Nabi Muhammad, tampilan Nabi Muhammad SAW, kasuratihi fi dunia, seperti bentuknya ketika di alam dunia. Tsumma wada'aha fi hadzal kindil, kemudian
Allah meletakkan bentuk tersebut di dalam lantaran. Faqoma fihi kaqiyamihi fi sholat. Maka Nabi Muhammad berdiri seperti berdirinya di dalam sholat. Sumatofat arwahal anbiya, kemudian ruh-ruh para nabi itu tawaf berkeliling mengelilingi Nur Muhammad, haula Nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasabbahu, maka mereka tasbih, wahallalu, dan mereka tahlil, miqdaro mi'ati sanatin, ukuran dalam ukuran 100 tahun. Summa amarallahu ta'ala kul arwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua arwah liyanzuru ilaiha, supaya melihat kepada wajahnya, ilaiha plus surah tadi. Fayanzuru, kemudian mereka melihat wajahnya. Faminhum man ra'a ra'sahu. Di antara arwah-arwah tersebut ada yang melihat kepalanya Nabi Muhammad, kepalanya Nur Muhammad. Fasara khalifah, maka dia menjadi pemimpin. Ini asal mula pemimpin ini. Jadi pemimpin itu adalah yang dulunya di alam arwahnya melihat kepala Nur Muhammad. Wasultanan, juga penguasa, bainal khalaiki, antara makhluk-makhluk. Wa minhum, dan di antara mereka, man ra'a jabhatahu, ada yang melihat tidak keningnya. Fasara amiron adilan, maka dia menjadi seorang pemerintah yang adil. Faminhum man ra'a ainaihi, di antara mereka ada yang melihat dua matanya Nur Muhammad. Fasara hafidhan, maka dia akan menjadi seorang hafid li kalamillah ta'ala, penghafal kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sembarang, tidak semua orang bisa hafid. Gitu ya. Tidak semua orang bisa dicetak jadi hafid. Meskipun ada metode terbaik, tidak semua orang bisa dicetak seperti itu. Karena di sini sudah dibedakan, sudah ada sejarahnya, asal mulanya. Gitu. Ini akan jadi seperti ini, akan jadi seperti ini, akan jadi seperti itu. Wa minhum man ra'a hajibaihi fasara nuqashan. Di antara arwah-arwah tersebut ada yang melihat hajibai, alisnya, maka dia menjadi seorang tukang diskusi. Wa minhum man ra'a udunaihi, di antara arwah-arwah tersebut ada yang melihat dua telinganya Nabi. Fasara mustami'an wa mukbilan, dia menjadi seorang pendengar dan penerima. Jadi orang itu diciptakan menjadi tukang mustami aja, gitu. Tidak bisa yang ditakdirkan jadi mustami harus jadi mubalik, tidak bisa. Ini sudah ada garisnya dari sana. Ketika melihat dua telinga Nur Muhammad. Minhum man ra'a khudai, di antara arwah-arwah tersebut ada yang melihat dua pipinya. Fasara muhsinan wa aqilan, maka dia menjadi seorang yang bisa berbuat baik dan berakal. Wa minhum man ra'a syaqaihi fasara waziran. Syafataihi fasara waziran. Di antara ruh-ruh tersebut ada yang melihat dua bibir Nabi Muhammad, ruh Nur Muhammad SAW, maka dia menjadi seorang yang menerima tausiah, nasihat-nasihat. Wa minhum man ra'a anfahu fasara hakiman. Di antara mereka ada yang melihat hidungnya, maka dia menjadi seorang hakim, wa tabiban, dan dokter. Wa itoran, dan juga orang yang memiliki akal yang cerdas. Itu ruh-ruh yang melihat hidungnya Nabi, gitu ya. Wa minhum man ra'a fammahu, di antara arwah tersebut ada yang melihat ininya, bibirnya Nabi. Fasara iman,
dia menjadi tukang puasa. Maka ini tukang puasa ini sudah ditakdirkan ahli saum, ahli puasa. Nah, jadi semua ajaran agama itu ada ahlinya nanti. Dibagi-bagi tugas kita. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Yang penting bersatu. Tidak semuanya sempurna ya, memang bukan nabi gitu. Tapi kita bergerak sesuai kemampuan kita. Dan masing-masing memiliki karakter. Nanti ada yang tukang puasa lah. Baguslah itu jadi ahli puasa. Ini tuh hakim, ini pemerintah, ini ulama, ini mustami, ini apa. Ini nanti ada bagian-bagiannya. Wa minhum man ra'a sinnahu, di antara mereka ada yang melihat apanya, giginya Nur Muhammad. Fasara husnal waji, maka dia menjadi orang yang baik wajahnya, minar rijal wa nisa, dari laki-laki ataupun perempuan. Wa minhum man ra'a lisanahu, di antara mereka ada yang melihat lisannya Nabi, lidahnya Nabi. Fasara rasulan bayna salatin, maka dia jadi pesuruh para pemimpin, para penguasa. Wa minhum man ra'a halqahu, di antara mereka ada yang melihat ininya jenggotnya. Fasara wa'idon, maka dia menjadi seorang ahli memberi nasihat, memberikan pelajaran wa nasihan, dan menjadi pemberi nasihat, wa muadzinan, dan jadi tukang adzan. Ini ada makna nih. Seorang pemberi pelajaran, pemberi nasihat, dan tukang adzan. Satu paket. Tukang adzan jangan sembarangan. Ini satu karakter ini. Gitu. Yang pantas memberikan pelajaran, nasihat, ajakan, ayo pada sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu orang-orang yang nasihat, pantas memberikan nasihat. Itu akan kena, itu mati itu. Itu pantas gitu. Tidak baru tobat langsung adzan. Itu kadang jadi fitnah, apalagi berebut adzan, apalagi melamar kerja jadi muadzin. Nah, itu udah sembarangan, tidak sesuai dengan asal usul. Wa minhum man ra'a lihiyatahu,